Jadi untuk sahabat tani semuanya yang mempunyai sawit pribadi lah atau yang punya rencana mau berkebun sawit, sebenarnya pupuknya tuh nggak mahal. Selamat bergabung kembali sahabat tani semuanya, selamat beraktivitas. Nah, salam selalu dari family kreator di sini. Kita akan menjelaskan pertanyaan dari kawan-kawan kita yang biasa menanyakan kepada saya, Pak, katanya kalau untuk aplikasi pupuk tuh yang bagusnya bagaimana untuk tanaman kelapa sawit katanya. Jadi saya pernah mengatakan begini, Bapak mau mengaplikasikan pupuk apa jenisnya gitu kan. Kemudian nanti kalau kita udah tahu jenis apa pupuknya yang mau diaplikasikan, baru saya boleh jawab bilang. Jadi dia nanya untuk aplikasi pupuk, mulai istilahnya mulai dari tanam lah atau perawatan begitu. Jadi saya jelaskan. Saya juga udah pernah buat channel, di video saya ada di channel saya ini, bilang untuk dari tanam itu untuk standar perusahaan. Tapi Bapak maunya yang rekomendasi pribadi atau mandiri begitu, yang dalam arti kata agak hemat biaya begitu. Oke, dia bilang ya untuk hemat biaya. Oke, akan saya jawab di sini. Jadi untuk sahabat tani semuanya yang mempunyai sawit pribadi lah atau yang punya rencana mau berkebun sawit, sebenarnya pupuknya tuh nggak mahal. Lebih-lebih kita petani sawit mandiri ini sebenarnya pupuknya nggak mahal dan tidak terlalu juga banyak pupuk. Saya anjurkan sih pakai Ponska aja udah jadi. Ponska yang subsidi. Karena di situ udah ada N, P, dan K. Ada unsur nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Itu udah lengkap. Cuma ada kandungannya yang belum terlalu mendukung dalam Ponska tersebut. Makanya kalau kita mau mengaplikasikan pupuk Ponska untuk tanaman kelapa sawit itu, kita perlu penambahan pupuk fosfor dan kaliumnya. Begitu. Harus kita tambahkan dua jenis unsur itu. Apakah fosfor berasal dari RP atau TSP, kemudian kalium misalnya kita pakai pupuk MOP, dan gitu. Nah, kan begitu dia sebagai tunggalnya. Jadi kurang lebih juga sama seperti pupuk tunggal juga sih kalau saya lihat, karena itu dicampur lagi sebenarnya. Dan hal ini perlu saya ingatkan, pupuk itu tidak boleh sembarangan campur, ada prosedurnya. Jadi prosedur-prosedur pemupukan itu ada, jangan sembarangan nyampur pupuk karena ada terkaitnya, ada takutnya ada antagonisme pada pupuk tersebut dalam unsur kimianya gitu. Kita menghindari itu. Jadi dalam salah satu hal unsur hara pasti tidak berfungsi gitu. Oleh sebab itu jangan mencampur pupuk kimia. Nanti akan saya jelaskan juga di video yang selanjutnya mengenai pencampuran pupuk ini boleh atau tidak begitu. Di sini pun sudah saya jawab, tapi ada pupuk yang boleh dan ada pupuk yang tidak. Untuk beberapa petani semuanya, kalau kita pakai Ponska ya Ponska dulu, nanti jarak 1 bulan kita pupuk TSP atau KCL gitu. Dengan kasih dosis 1 kilo atau 1,5 kilo nggak apa-apa. Kenapa kok kurang gitu? Kurang dari perusahaan. Berbeda dengan perusahaan, sebenarnya Bapak Ibu ketahui, perusahaan tuh memang besar dosisnya. Kenapa? Karena kita merujuk di mana? Kita merujuk pada pembukaan lahan. Saat pembukaan lahan, para perusahaan rata-rata melaksanakan pembukaan lahan itu pakai alat berat. Jadi segala unsur hara yang ada di atas tanah itu akan rusak. Termasuk topsoilnya habis dikikis, kalau di teras lebih parah lagi begitu. Oleh sebab itu mereka perusahaan memakai dosis yang 2 kali lipat dari kita. Kalau punya kita sendiri, kalau kita nggak pakai ya pakai teras atau apa, kita kasih 1 kilo aja. Asalkan setiap 3 bulan 4 bulan tuh adalah begitu kita kasih begitu. Untuk dosisnya tergantung ekonomi dari sahabat semua. Cuma faktor
yang mempengaruhi itu tadi dosisnya, kemudian unsur kandungannya yang ada di Ponska itu ada 2 unsur hara yang harus kita tambahkan begitu. Nanti apalagi pada pertumbuhan generatifnya nanti masa tanaman kelapa sawit ini berbuah begitu. Jadi harus banyak kita dobrak dengan pupuk KCL dan fosfat. Harus kita naikkan di situ. Oleh sebab itu kita pengaplikasiannya dikasih jarak, tidak boleh digabung. Ya, ingat sahabat tani, kalau untuk Ponska ini jangan digabung dengan yang lainnya. Ada, kalau kalian gabung, ada efeknya juga di situ, berefek dan berakibat pada kandungan unsur hara tersebut begitu. Oleh sebab itu untuk sahabat family semuanya, mengenai waktu tadi udah saya jelaskan juga 3-4 kali sebulan, 3-4 bulan sekali gitu. Oleh tergantung kondisinya lah. Kalau kita lihat pertumbuhannya ini kekurangannya, wah ini udah cukup bagus kan gitu. Kita nggak bisa samakan juga. Kalau punya pribadi, ya kalau hanya sekedar 500-600 batang, saya rasa untuk kita sendiri pun menganalisanya cukup gitu. Nggak perlu pakai orang lain lagi. Kita cek ini, oh ini di sini ada 100 batang begitu yang kurang unsur ini kan gitu. Ini harus agak banyakin kayak Ponska kan gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat tani semuanya, pupuk ini juga jangan menjadi acuan pada tanaman kelapa sawit kita. Lebih-lebih dalam mengelola tanaman kelapa sawit itu kita makanya harus cara membukanya tuh bagaimana, kemudian tanahnya bagaimana, subur atau tidak di situ. Kan kita bisa perhatikan sendiri. Kalau bisa para petani ini bisa tahu jenis-jenis tanah kan gitu, kesuburannya tuh bagaimana. Ini pasti subur kan gitu kalau ditanami padi atau apa, kalau yang petani padi kan gitu. Ini biasanya padinya di sini bagus, pasti bagus dari situ. Untuk masalah pemupukan itu tadi. Dan untuk yang jelasnya saya udah juga bagikan di video saya, lihat di channel saya. Itu kebanyakan ada juga yang standar perusahaan yang saya pakai, tinggal kalian kurangilah dosisnya di situ, itu aja bagi saya. Oke, untuk sahabat tani semuanya, sahabat pemilik kreator, saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga kita juga bertambah ilmunya di sini dengan curhatan saat ini, atau kita ngomong-ngomong tentang sekitaran pupuk, supaya kita para petani itu teredukasi begitu. Jangan selalu tergantung atau terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar berdasarkan perusahaan lah ini itulah. Begitu aja dulu ya. Oke, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan sahabat tani. Semoga kita sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.